Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Sepanjang Hayat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ya, baik, kita mulai saja bagaimana mengenal menu-menu pada tab Home di Office Word 2013. Office Word 2013 sendiri merupakan program aplikasi pengolah kata yang mempunyai fungsi untuk menginput kata, kemudian mengedit, menformat, termasuk kemudian mencetak hasil dari inputan kita. Di Microsoft Word 2013 sendiri, ini ada beberapa tab yang bisa kita lihat seperti File, Home, Insert, Design, Page Layout, Reference, My Links, Review, View, dan seterusnya. Nanti akan ada muncul menu-menu yang lain jika kita memilih salah satu bagian dari menu-menu ini. Itu akan memunculkan tab-tab yang tambahan. Nah, pada tutorial kali ini kita akan berbagi bagaimana cara menggunakan menu pada tab Home. Ya, di sini ada kelompok namanya kelompok clipboard. Ya, kelompok clipboard yang berfungsi secara umum untuk menggandakan, memindahkan, dan memposisikan atau meletakkan tulisan atau objek gambar. Di sini ada paste yang berfungsi untuk meletakkan tulisan atau objek gambar. Kemudian ada cut berfungsi untuk memindahkan tulisan atau objek gambar. Kemudian ada copy yang berfungsi untuk menggandakan suatu tulisan atau objek gambar. Kemudian ada format painter yang berfungsi untuk menyalin format atau bentuk editan dari suatu teks ke teks yang lain. Contohnya bagaimana? Misalnya kita ingin mengkat tulisan ini dan melakukan pemindahan paragraf ini, maka kemudian bisa kita pilih cut, kemudian kita letakkan di bagian sini, ya, baru kita paste. Nah, ini namanya memindahkan, ya, memindahkan tulisan. Nah, kita kembalikan lagi, kita cut, letakkan kembali di posisi awal. Kemudian ada juga fungsi dari copy, yaitu berfungsi untuk menggandakan. Jadi kita copy, kemudian kita paste di sini, ya. Nah, ini menggandakan tulisan seperti itu. Ya, berikutnya adalah format painter. Format painter itu merupakan menu untuk menyalin format tulisan ke tulisan lain atau teks yang lain. Misalnya ini adalah tulisan bold, kemudian saya ingin ubah ke format yang lain, tulisan yang lain, jadikan bold, seperti caranya. Nah, ini mengikuti yang di atas. Atau misalnya saya jadikan ini adalah angka, ya. Kemudian saya ingin yang baris ini juga menjadi angka, poin kedua, maka saya tinggal klik kalimat di belakang nomor 1, ya, terserah yang jelas di belakang nomor 1 ini. Kemudian saya klik yang kalimat yang akan saya jadikan sebagai nomor 2. Nah, seperti ini, ya. Nah, berikutnya nomor 3. Nah, jadi fungsi di format painter seperti itu. Berikutnya adalah kita masuk di menu font, ya, menu font atau kelompok font. Di sini pertama adalah ada yang namanya font. Ini adalah menu untuk menampilkan jenis-jenis tulisan yang kita inginkan, ya, model-model huruf yang bisa kita gunakan. Kemudian ada font size. Font size ini berfungsi untuk mengukur atau memberikan ukuran tulisan, ya,
Semakin besar ini semakin besar font yang dihasilkan. Kemudian ada namanya increase font size. Ini berfungsi untuk menambah besar tulisan. Misalnya ini saya ingin tambah besarnya, kita perhatikan di samping kirinya mengalami perubahan penambahan ya. Seperti ini. Kemudian sampingnya lagi ada namanya decrease font size. Ini berfungsi untuk mengecilkan besar font atau besar tulisan, besar huruf. Kemudian ada namanya change case. Change case ini berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi huruf kapital semua atau huruf kecil semua atau gabungan. Ya. Jadi misalnya saya pilih sentence case, maka huruf pertama saja ya dari kata pertama yang kapital, kemudian lower case semuanya menjadi huruf kecil, upper case semua menjadi huruf kapital, kemudian capital each word, setiap huruf pertamanya menjadi huruf kapital, kemudian lower case itu hanya huruf pertama yang huruf kecil, selebihnya itu adalah huruf kapital. Berikutnya adalah clear all formatting. Ini berfungsi untuk menghilangkan semua perubahan format pada tulisan seperti ini ya. Kita kembalikan. Jadi berfungsi untuk mengembalikan semua format pada tulisan. Nah, berikutnya adalah ada bold. Bold ini berfungsi untuk memberikan ketebalan pada tulisan seperti ini. Saya jadikan dulu uppercase ya. Kemudian ada italic untuk membuat tulisan menjadi miring. Kemudian ada underline berfungsi untuk memberi garis bawah pada tulisan. Ya, underline sendiri ini memiliki banyak variasi. Ada yang double garisnya lebih tebal, bergaris bawah di titik. Ya, ada bergaris bawah dalam bentuk garis putus-putus, gabungan garis putus-putus dengan garis mendatar ya. Kemudian seterusnya ini termasuk ada menu untuk garis bawahnya itu berwarna apa. Nah, ini more underlines berbagai jenis model garis bisa dilihat di sini. Berikutnya adalah strike stroke. Ini adalah fungsinya untuk memberikan garis coretan di tengah tulisan atau kata. Ya, seperti ini. Ya, membuat tulisan itu tercoret. Berikutnya adalah subscript. Subscript ini untuk membuat tulisan itu lebih kecil setelah tulisan atau huruf yang kita buat. Misalnya saya ingin menulis karbon dioksida dalam kimia, itu adalah CO2. Nah, duanya ini dijadikan subscript seperti ini. Saya blok baru saya subscript, atau boleh juga dengan cara seperti ini. Saya tulis dulu CO, baru tekan subscript, baru 2. Cara yang lebih cepat untuk kemudian mengaktifkan ini adalah dengan menekan tombol Ctrl sama dengan ya. Jadi tekan tombol Ctrl sama dengan, kemudian tekan 2, kemudian kembalikan ke normal, itu Ctrl sama dengan kembali. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, misalnya H2O ya, H Ctrl sama dengan tulis 2, kemudian normalkan kembali tulis O. Seperti itu. Berikutnya adalah superscript. Superscript ini berfungsi untuk membuat bilangan pangkat. Misalnya saya ingin mengetik X pangkat 2, maka saya tulis X, kemudian klik menu pangkat 2-nya ya, baru normalkan kembali, klik lagi, tambah misalnya Y pangkat 2. Nah, seperti itu. Atau kalau kita menggunakan keyboard, maka bisa kita menggunakan Ctrl Shift plus. Jadi misalnya saya mau mengetik A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, maka saya tinggal mengetik A, Ctrl Shift plus pangkat 2 tambah B
Ctrl Shift plus pangkat 2, saya normalkan kembali, tekan kembali Ctrl Shift plus pangkat 2, sama dengan C, Ctrl Shift plus pangkat 2, kemudian normalkan kembali. Seperti itu. Berikutnya adalah ini adalah text effect atau dan tipografi. Jadi berfungsi untuk memberikan efek pada teks yang kita buat. Misalnya kita berikan glow atau shadow seperti ini. Ya. Saya perbesar sedikit dulu ya. Nah, ini fungsinya daripada teks efek dan tipografi. Berikutnya adalah teks highlight color, memberikan warna pada latar belakang tulisan kita. Misalnya cara mengetik cepat, saya ingin berikan warna pada latar belakangnya, maka hasilnya seperti ini ya. Di blok dulu, baru kemudian kita klik seperti ini. Kemudian ada font color. Font color ini berfungsi untuk memberikan warna pada teksnya. Jadi bukan background teks, tapi pada teks. Nah, seperti itu. Kita jadikan warna biru misalnya, atau merah, kuning. Ya, kan biru. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk di menu font. Berikutnya adalah di menu paragraf. Kita masuk di kelompok paragraf. Di kelompok paragraf ini ada beberapa menu yang bisa kita lihat. Misalnya ini adalah bullets, jadi membuat poin-poin pada tulisan kita yang memang itu adalah penjelasannya merupakan butir atau poin ya. Misalnya saya ingin membuat ini menjadi bullets seperti ini. Saya tinggal pilih ya. Seperti ini misalnya. Kemudian yang di bawahnya, poin yang kedua ada di sini, saya klik saja. Klik format painter ya. Berikutnya yang ketiga seperti ini. Nah, ini fungsi dari bullet. Nah, berikutnya adalah numbering. Jadi ini adalah menu untuk membuat penomoran pada teks. Jadi misalnya saya ingin menjadikan ini 1, 2, 3, saya tinggal klik ya, pilih modelnya seperti apa yang kita inginkan, atau bisa ABC ya, baik yang kapital maupun ABC yang kecil maupun yang dalam kurung seperti ini. Kita geser. Berikutnya adalah multi level ya, multi level list. Nah, multi level list ini berfungsi untuk membuat penomoran pada teks secara bertingkat. Nah, misalnya kalau kita menulis sebuah teks nomor 1, terkadang ada namanya subpoint ya. Jadi 1.1 misalnya. Nah, caranya bagaimana? Kita blok yang kita mau jadikan multi level list, contohnya seperti ini misalnya 1.1 atau 1 baru A baru Romawi kecil 1 baru angka 1 dalam kurung seperti itu, atau model seperti ini ya. Saya coba ini dulu. Nah, kok bisa hanya nomor 2? Kenapa bisa tidak menjadi 1 nomor 1? Caranya adalah tinggal kita tekan tombol tabulasi di keyboard. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau kita menjadikan di bawahnya 1.2, tinggal kita klik bagian 1.1, klik format painter, jadikan ini sebagai 1.2. Kemudian ini jadi nomor 2, saya tinggal klik nomor 1, kemudian klik format painter, jadikan ini sebagai nomor 2. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah decrease indent. Decrease indent ini berfungsi untuk merapatkan tulisan ke kiri pinggir kertas ya, ke kiri pinggir kertas atau batas kertas. Kemudian ada increase indent, berfungsi untuk menjauhkan tulisan dari batas kertas sebelah kiri.
Contohnya tulisan ini saya ingin jauhkan dulu dari sebelah kiri, batas kertas sebelah kiri. Nah, ini increase indent. Kemudian saya kembalikan, saya rapatkan lagi ke batas kertas sebelah kiri. Saya tinggal menekan decrease indent. Nah, seperti itu. Kemudian adalah sort. Sort ini berfungsi untuk mengurutkan teks berdasarkan abjad, ya, berdasarkan abjad atau penomoran. Misalnya saya ingin mengurutkan ini, atau saya ketik saja ya nama-nama orang, misalnya Aisyah, Hadi, Qasim, Bayu, Edi, Sulaikha, misalnya Nur Hayati. Saya bisa mengurutkan nama-nama ini berdasarkan abjadnya dengan cara saya blok semua, kemudian saya pilih sort ini. Jika kita ingin mengurutkan dari huruf A ke Z, maka kita pilih ascending. Nah, jika kita mengurutkan dari Z ke A, kita pilih descending. Saya pilih dulu dari A ke Z. Ya, saya pilih ascending, baru saya oke. Maka urutan nama ini akan berurut berdasarkan abjad dari A ke Z. Ya, kalau saya pilih descending, maka abjad ini akan berurut dari Z ke A. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah show and hidden. Show or hidden or hide, ya. Jadi menampilkan atau menyembunyikan. Terkadang kita menulis, kemudian pada saat ingin mencetak ada tulisan yang tidak mau kita print atau tidak mau kita cetak, tapi tidak juga kita mau hilangkan tulisan tersebut. Nah, itu bisa di hide, bisa disembunyikan di Microsoft Word. Caranya bagaimana? Misalnya saya ingin menyembunyikan teks ini. Ya, saya ingin menyembunyikan teks ini, saya berikan warna supaya lebih jelas. Caranya adalah saya klik font pada bagian thumbnailnya ini, pada bagian tanda panah ke kanan bawah ini, kemudian saya klik hidden, ya. Saya klik hidden, maka tulisan tadi yang berwarna merah yang sudah terblok tadi itu akan hilang. Nah, kemudian untuk memunculkannya tinggal saya klik tombol show or hide. Ya, seperti ini akan muncul. Ya, akan muncul tulisan yang kita hide tadi. Nah, kemudian jika kita ingin menghilangkan kembali, kita klik lagi, maka akan tersembunyi. Nah, untuk kemudian mengaktifkan kembali, tinggal kita blok daerah mana yang terhide, kemudian kita klik lagi tanda panah dari font ini, hilangkan centang hidden, akhirnya kemudian tulisan akan muncul kembali seperti itu. Berikutnya adalah ini pengaturan untuk perataan teks. Kita klik ini untuk rata kiri, tulisan berada di kiri. Ini untuk rata tengah, center, ya, Ctrl E. Kemudian untuk rata kanan, Ctrl R, ya. Kemudian justify untuk rata kiri dan kanan. Kita bisa coba di sini. Rata kiri, tengah, rata kanan, kemudian rata kiri dan kanan. Ini rata sebelah kiri dan sebelah kanan lurus. Nah, ini berbeda dengan yang sebelah bawah yang belum kita atur. Ya. Yang belum kita atur posisi perataannya. Ini masih rata kiri. Kalau kita jadikan rata kanan, tinggal klik seperti ini. Dan memang tulisan itu, apalagi surat-surat resmi atau tulisan-tulisan karya ilmiah, itu harus rata kiri dan kanan. Berikutnya adalah pengaturan spasi, line and paragraph spacing. Nah, ini berfungsi untuk mengatur jarak antar baris atau jarak antar paragraf. Ini. Nah, sini spasi 1, spasi 1,5, spasi 1,5, spasi 2. Nah, biasanya kalau di karya-karya ilmiah itu paling tinggi spasi 2, tapi tergantung juga, ya. Nah, ini 1,5 spasi 2 seperti ini.
Ya, saya jadikan spasi 1 kembali semua. Kembali warna hitam. Ya. Berikutnya adalah untuk shading, jadi berfungsi untuk mewarnai paragraf. Ya, seperti ini. Nah, bedanya dengan ini tadi text highlight color, jadi yang diwarnai adalah text highlight color, ini yang diwarnai adalah teksnya. Ya, nanti di blok baru terwarnai, tapi kalau shading itu cukup diklik pada paragraf atau kalimatnya, itu akan terwarnai latar belakang daripada paragraf tersebut, diberikan shading ya. Berikutnya adalah borders atau bingkai. Jadi borders atau bingkai ini bisa digunakan pada tabel atau tulisan-tulisan yang kita ingin buatkan kotak atau garis pinggir atau garis bawah, garis atas ya, baik pinggir kiri kanan ya. Misalnya saya ingin membuat border tulisan ini ya. Saya ingin buat garis di bawahnya. Ini kotak ya. Ada garis, saya hilangkan dulu garisnya, no border ya. Garis di bawah ini, kemudian ada garis di atasnya seperti ini, kemudian kita tambahkan garis kiri, garis kanan seperti itu. Kalau hilangkan garis, no border ya. Ini untuk outside border, untuk membentuk kotak seperti ini ya. Nah, ini untuk teks. Ada juga menu untuk membuat tabel di sini ya, membuat tabel, menggambar tabel, kemudian menampilkan grid line, kemudian ini juga menu untuk menampilkan bingkai daripada halaman, bisa dibuat seperti ini. Kita klik. Ini border untuk teks, ini back border untuk halaman ya, bingkai halaman. Mau yang bergaris, garis seperti ini boleh, atau kita menggunakan variasi seni bingkai yang berkarakter seperti ini bisa juga ya. Saya oke. Nah, seperti ini. Itu ada pada menu borders atau bingkai atau garis tepi ya. Berikutnya ini untuk paragraf. Berikutnya adalah styles. Styles ini adalah berfungsi untuk membantu kita dalam memberikan model tulisan yang kita buat. Misalnya inilah tulisan untuk posisi normal. Nah, kemudian ada no spacing, jadi tidak ada spasi, ini tidak ada spasi. Kita klik ini, tidak ada spasinya. Kemudian heading, jadi judul tulisan. Model 1, model 2, model 3, model 4, model 5 misalnya. Ya. Ini banyak di sini. Ya. Model seperti ini ya. Judul, kemudian ada garis di atas dan di bawah. Seperti ini. Ini membantu untuk memberikan style dari tulisan kita. Ada subtitles ya, subtitle emphasis ya. Ini modelnya banyak sekali. Ini membantu untuk pemodelan tulisan-tulisan kita. Berikutnya adalah fine. Di sini menu editing ya. Fine itu berfungsi untuk menemukan teks atau konten-konten lainnya dalam dokumen. Misalnya saya ingin menemukan sebuah kata, misalnya orang, ya, maka di sini ada muncul ada empat kata dalam dokumen ini yang bertuliskan orang. Atau saya ganti misalnya super, saya enter, hanya ada satu kata yang
bertulisan super. Itu untuk fungsinya find ya, berfungsi find. Atau saya ingin menemukan kata Aisyah misalnya. Nah ini ada ya, seperti itu. Berikutnya adalah replace. Replace ini berfungsi untuk mengganti kata dengan kata yang lain sesuai dengan keinginan. Misalnya saya ingin mengganti kata Aisyah dengan Aisyah Hilma. Nah, maka semua kata yang Aisyah itu akan menjadi Aisyah Hilma. Kebetulan ada satu kata yang tertulis Aisyah, diganti oleh Aisyah Hilma. Nah, kita lihat. Nah, ini dia Aisyah Hilma. Atau kita mau ganti kata cepat ya. Jadi untuk replace ini kalau kita menggunakan keyboard menggunakan Ctrl H ya, Ctrl H. Misalnya kita mau ganti cepat dengan speed ya. Kita replace saja. Nah, ternyata ada 12 kata cepat diganti dengan speed. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang mana saja kita find saja, kita temukan speed itu. Nah, ini dia. Speed, speedan ya. Seperti itu. Untuk mengganti ini. Jadi fungsinya untuk membantu kita mengganti kata yang mungkin saja ada kekeliruan pengetikan ya, dan itu sering berulang, untuk mencegah kemudian ada di bagian dokumen yang lain. Nah, bisa kita langsung replace untuk menemukan dan memperbaiki kata-kata yang mungkin ada salah edit atau yang ada kita perbaiki atau kita ganti dengan kata yang lain. Berikutnya ada select ya, atau memilih teks atau objek dalam dokumen kita. Nah, menunya ada select all. Ini select all ya, semua teks maupun objek terpilih. Kemudian ada select object ya. Select object ini misalnya ada gambar atau objek yang kita mau blok. Nah, seperti itu. Tapi ini kebetulan saya tidak menampilkan gambar. Kemudian ini adalah select all text with similar formatting. Jadi misalnya saya mau mencari teks ini sama apa saja yang sama dengannya ya. Nah, ternyata teks ini modelnya sama dengan ini. Nah, ini beda formatnya, maka tidak terblok. Ya, saya ulangi lagi. Ya, kita lihat. Nah, yang sama model formatnya adalah ini. Ya, dari jenis huruf maupun spasinya. Ini beda. Ya, ini beda karena dia adalah bullets ya. Seperti itu. Nah, demikian mungkin penjelasan tentang bagaimana fungsi-fungsi menu pada tab home. Insya Allah tutorial berikutnya kita akan berbagi apa saja fungsi pada menu insert. Ya, tetap semangat untuk belajar dan tidak hanya menyimak video ini, tapi hendaklah dipraktekkan agar ilmu itu tetap bermanfaat dan tersimpan dalam memori kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.